Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semua, sobat gigi semuanya, di acara yang selalu kita nantikan, yaitu Dental Podcast. Nah, untuk episode kali ini kita bakalan bahas apa aja sih yang harus disiapkan kalau teman-teman semuanya itu bakalan masuk ke atau bakalan menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Unisula gitu ya. Jadi dari kemarin-kemarin itu banyak banget sebenarnya yang tanya-tanya ke kita, tanya-tanya ke WhatsApp kita, itu apa aja sih yang harus disiapkan gitu. Nah, nanti kita bahas ya semuanya. Nah, untuk pagi kan ya ini ya. Nah, pagi ini itu kita ada narasumber yang wow banget nih. Nah, ini yuk kita sambut semuanya Dokter Sandi. Hai Sobat Gigi. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam dokter. Nah, Dokter Sandi ini itu adalah kaprodi dari Fakultas Kedokteran Gigi Unisula yang S1 ya dok ya? Iya, sarjana. Nah dok, ini kan kita lagi bahagia banget ya akhir-akhir ini ya dok ya. Soalnya itu teman-teman, jadi kita itu barusan reakreditasi. Nah, waktu reakreditasi itu kita berhasil mempertahankan akreditasi kita ya. Jadi kita sekarang akreditasinya masih unggul. Gimana nih dok? Kemarin waktu akreditasi gimana dok? Iya, untuk mempertahankan memang tidak mudah ya, Sobat Gigi. Jadi alhamdulillah dari pimpinan sangat mensupport, terus dari tim juga sangat mensupport, dan alhamdulillah kita bisa mempertahankan di posisi unggul. Alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman kalau kalian mau daftar Fakultas Kedokteran Gigi itu nggak usah ragu, daftar aja ke Fakultas Kedokteran Gigi Unisula. Nah, karena kita itu akreditasinya udah unggul gitu. Jadi nggak perlu ragu fasilitasnya gimana, terus nanti pendidikannya gimana, soalnya kita juga nggak kalah nih sama universitas-universitas negeri lainnya gitu ya dok ya. Iya, betul. Nah dok, ini tuh kita sebenarnya banyak yang tanya-tanya nih, calon-calon maba kita, calon-calon mahasiswa baru kita nih dok. Banyak yang tanya-tanya, kak sebenarnya yang disiapin waktu masuk ke kedokteran gigi tuh apa sih gitu. Jadi mereka tuh masih bingung sendiri gitu loh dok. Ya namanya juga anak SMA ya dok ya, masih kayak nol besar gitu. Jadi mereka tuh kadang tuh tanyanya tuh suka yang nggak terduga gitu. Padahal kan kita ya udah masuk aja gitu. Tapi ya namanya juga mahasiswa baru ya dok ya. Jadi gimana nih dok? Apa aja persiapan yang harus dilakukan sama mahasiswa baru kita nih kalau mau masuk ke kedokteran gigi gitu? Iya. Untuk masuk persiapan ya, terutama persiapan masuk ke kedokteran gigi itu yang dipersiapkan. Yang pertama adalah diri sendiri pasti ya. Jadi harus semangatnya dijaga, dan yang pasti juga pendidikan di kedokteran gigi juga membutuhkan cukup lama ya. Jadi untuk sarjana aja kita tempuh dalam waktu 4 tahun dan dilanjutkan profesi dengan 2 tahun. Jadi harus selalu menjaga semangat itu gitu. Yang pertama, yang utama gitu ya. Yang kedua, jangan khawatir ya Sobat Gigi, untuk persiapan buku, alat gitu ya. Kalau di kedokteran gigi kan banyak ya, pasti dibutuhkan beli alat gitu. Jangan-jangan beli alat mahal-mahal gitu ya. Tapi alhamdulillah dari FKG sendiri, dari fakultas sendiri sudah sangat mensupport. Jadi alat-alat yang cukup vital gitu ya, kayak misalkan untuk ngebor gitu ya, nanti pada akhirnya ya Sobat Gigi, nanti itu akan disediakan gitu ya. Jadi akan disediakan, dan fasilitas ruang kita untuk belajar yang kita namakan ruang skill lab itu sudah sangat lengkap gitu ya. Alhamdulillah kita sudah fasilitas sangat lengkap. Terus misalkan Sobat Gigi menanyakan bagaimana kalau buku-bukunya, ya alhamdulillah juga kita sangat support sekali di fakultas, sudah
menyediakan perpustakaan yang cukup lengkap ya untuk mendukung proses pembelajaran dan belajar Sobat Gigi jika nanti masuk ke FKG gitu. Ya bener sih dok, Iya. soalnya itu dok, waktu Iya. kan saya sering ke SMA dok, Iya. kayak sharing-sharing sama anak-anak kelas 11, anak-anak kelas 12 gitu. Nah, Iya. saya kan juga ngajarin gimana sih simulasi nyabut, gimana simulasi nambal gitu. Kan itu Iya. bahannya banyak banget kan dok. Iya. Nah mereka tuh pada tanya, itu beneran kak kita harus punya semuanya itu kalau masuk FKG kayak gitu dok? Iya. Iya, tapi di FKG Unisula sendiri itu alat dan bahan sudah difasilitasi semua, jadi tinggal mahasiswanya sendiri mempersiapkan. Jadi kalau mau masuk praktikum tinggal belajar. Nanti takutnya memang biasanya ada pretest, ada tes dulu, terus nanti dalam proses praktikumnya atau skill lab-nya itu juga pasti akan ditanya-tanya ya kalau dipersiapkan di malam harinya, belajar dulu kan jadi lebih siap. Jadi tidak perlu memikirkan yang aneh-aneh alatnya bagaimana gitu. Jadi kalau buat alat itu Iya. sebenarnya kita dari mahasiswanya tuh cuma menyediakan yang ya intinya kayak yang receh-receh aja ya dok ya. Maksudnya Iya. kayak bur yang kecil-kecil, Iya, itu, terus betul. odeset, Betul. kaca mulut kayak gitu Iya, gitu. betul. Kalau buat bahan-bahan, bahan tambal, bahan ini, bahan itu udah disediain sama kampus. Jadi di FKG Unisula udah disediain semua. Tang cabut udah, buat apa namanya handpiece kita dikasih ya dok ya? Dikasih Ada. di awal, dikasih Nah, kita dikasih di awal. jadi kalau masuk FKG itu kita bakalan dapet student kit. Nah student kitnya apa aja nih dok? Yang utama karena yang paling kita penting ya itu handpiece yang tadi disebutkan ya, untuk biasanya untuk mahasiswa baru kita dari fakultas memberikan itu karena itu akan dipakai terus, bukan hanya di tingkat sarjana, juga akan dipakai tingkat profesi karena itu senjata utama kita itu. Bener banget dok. Punya saya masih dok, masih saya gunain sampai sekarang. Oh iya. Udah Bisa dari, untuk praktek juga ya? Iya, udah dari 2016 itu. Kalau ngerawatnya bener masih bisa lah Iya, dipakai. Gitu. Terus kalau misal kayak buku-buku gitu gimana dok? Kan tadi ada buku-buku yang dari emang kita kan menyediakan itu ya dok, perpustakaan, dental Iya. lunch gitu. Iya. Kalau misal buku anatomi atau buku fisiologi gitu, apakah diperlukan dok kalau buat mahasiswa awal nih yang baru-baru? Kalau sekarang kan era digital ya, jadi semua itu mudah untuk bisa diakses gitu ya. Dan di FKG sendiri di perpustakaannya juga sudah menyediakan buku-buku digital gitu ya. Saya kurang hafal listnya ya gitu ya karena saya juga itu. Tapi dari kemarin itu waktu saya melihat disimulasikan kita bisa mengakses apapun gitu ya, dari jurnal, buku, dan buku hardnya yang tebel itu juga kita ada. Jadi Sobat Gigi yang mau masuk ke sini jangan takut gitu. Kalau beli mahal tinggal pinjem aja ke perpus. Bener banget. Jadi kalau kita tuh kan menyediakan ya dok ya Iya. gitu. Kalau seumpamanya mahal, beli buku yang hard filenya mahal, yang ya udah kita cari soft filenya aja di Iya, perpus kita, iya, ada ada pastinya pasti. gitu. Biasanya sih kalau dari pengalaman saya ya dok ya, kalau Iya. yang awal-awal tuh kita kan belajarnya masih kedokteran umum, secara umum ya dok ya, Iya. masih dasar-dasar kedokteran Betul. gitu. Jadi biasanya ya buku-buku kayak fisiologi, Guyton, Ganong gitu-gitu. Terus kalaupun anatomi itu Sobota biasanya itu. Betul. Kalau Sobota tuh kan ada 3 ya dok ya, ada Iya. 3 jilid kalau nggak 2 jilid gitu kalau nggak Iya. salah. Itu daripada yang kita beli hard filenya itu mahal banget itu. Nah mending cari soft filenya aja. Softwarenya udah banyak. Terus apa lagi ya selain alat, buku, terus habis itu oh iya itu dok, biasanya kan kalau anak-anak SMA itu kan mereka pakai seragam dok. Nah mereka kadang ada juga yang nanya,
Kak, kalau masuk FKG itu nanti dress code-nya gimana? Boleh pakai ini nggak? Boleh pakai sweater nggak atau gimana? Terus saya bingung jawabnya dok, yang gimana dok? Gimana itu dok? Untuk dress code di FKG sendiri sebenarnya sudah ada aturannya. Aturan itu diturunkan dari universitas gitu ya. Kita mempunyai cara berpakaian yang sopan gitu ya. Biasanya kalau perempuan itu nggak memakai celana tapi memakai rok gitu ya. Jadi dan di sini alhamdulillah juga dari fakultas sendiri atau memang universitas sangat mensupport untuk cara berpakaian kita gitu, apalagi dengan kita selalu menutup aurat kayak gitu ya. Jadi alhamdulillah itu di support sekali gitu ya. Tuh, itu ya teman-teman semua. Jadi kalau dress code itu yang sopan gitu ya. Kalau bisa Intinya nggak sopan, kaos, ya. nggak Iya. kaos, nggak pakai kaos lah. Iya. Kalau cewek, perempuan di sini nggak bisa pakai celana ya dok ya, harus Iya, pakai rok, harus pakai gamis rok, gitu. betul. Terus kerudungnya juga harus menutup dada, Dada, gitu. betul. Yang cowok juga jangan pakai kaos, pakainya kemeja. Kemeja. Terus celananya celana bahan gitu ya Iya, dok ya. bukan jeans ya. Terus dok, kalau Iya. misal ada dress code tertentu gak? Kalau tadi kan dress code secara umum ya dok ya. Iya. Misal kalau kita mau masuk lab atau gimana gitu? Oh iya, kalau sobat gigi kalau mau masuk lab gitu ya, pasti ada baju khusus yang harus selalu dipakai, yang biasanya kita namakan baju praktikum, baju skill lab gitu ya. Dan itu ya memang nanti biasanya difasilitasi dari itu, kalau ndak salah seingat saya itu difasilitasi dari teman-teman BEM nanti. Gitu ya. Jadi teman-teman yang mau masuk ke sini nanti nggak perlu susah-susah saya harus buat di mana gitu ya, kita menyediakan semua gitu ya, tinggal menghubungi teman-teman BEM nanti akan disediakan gitu. Untuk jas memang khusus ya, jadi setiap praktikum wajib itu harus dipakai karena untuk kesterilan, keamanan juga gitu ya. Iya. Jadi nggak perlu bikin sendiri-sendiri, beli Nggak sendiri-sendiri usah, nggak dok ya? nggak usah. Udah dikoordinir semuanya, Iya, jas jangan lab khawatir. dikoordinir. Betul. Terus apa kita punya PDH juga ya dok ya? Untuk mahasiswa yang warna Iya. biru. Iya, betul. Iya, itu juga nanti dikoordinir. Nah, kalau Betul. PDH itu biasanya kita pakainya waktu acara-acara khusus. Mm-mm. Misal kita ada bakti sosial bareng-bareng Iya, gitu, itu pakai betul. seragam PDH gitu. Iya. Kalau misal nih dok, Iya. mahasiswa masuk pertama kali gitu, itu mereka biasanya ngapain dok? Masuk pertama kali hari pertama day one kuliah gitu. Iya. Yang pasti ya, seperti pada universitas atau pada kuliah pada umumnya ya, pasti nanti dari prodi gitu akan meng-share untuk jadwal-jadwalnya. Jadi jadwal-jadwal kami sudah tersusun secara Sistematis sistematis gitu ya, secara sistematis selama 1 semester gitu ya. Dan itu dari mahasiswa itu bisa mengakses dan bisa melihat bagaimana perkuliahannya itu di hari apa, praktikumnya hari apa gitu. Jadi sobat gigi yang mau masuk di sini jangan khawatir. Jadi tinggal mengikuti jalannya yang sudah kita atur secara sistematis tadi. Insya Allah bisa menyelesaikan pendidikan ini lancar ya dan tepat waktu. Amin. Nah, berarti hari pertama langsung kuliah tuh dok? Jadwal pertama langsung kuliah. Biasanya kita tidak ada. Oh, tapi kalau untuk mahasiswa baru biasanya ada perkenalan dulu nanti kita. Gitu biasanya ada perkenalan, biasanya ada introduction. Saya biasanya kalau di fakultas itu ngapa-ngapain aja itu di awal-awal aja sih. Tapi kalau untuk tindakan maksudnya untuk perkuliahan sendiri langsung. Berarti bentar dok, Iya. kan kan ini mahasiswa masuk nih, mahasiswa baru kan biasanya mereka
Ya, oh ya Pekta dulu. Oh iya, Pekta. Itu kalau ya Pekta dulu. Pekta dulu, terus habis itu ada Dentister ya, Dok. Iya, Ya, ada betul. Dentister. Pekta sama Dentister itu kita pengenalan kampus ya, Dok ya, Iya, intinya. itu biasanya didampingi dari teman-teman BEM biasanya. Kalau Pekta Pekan Ta'aruf dia itu pengenalan kampus Unisula secara menyeluruh. Nah, Menyeluruh, kalau ya. Dentister itu fokus ke fakultas. Fakultas Kedokteran Nah, Gigi. nah, habis Dentister terus kita ada pelatihan PMB ya, Dok ya. Iya, jadi ada sebelum mahasiswa baru masuk ke perkuliahan yang sesungguhnya itu ada namanya PMB. Jadi mahasiswa baru diajari bagaimana sistem belajar kita. Kita ada yang namanya SGD ya, small group discussion kayak gitu. Ada tata caranya itu yang nanti mahasiswa baru akan diajari. Gitu. Oh. Setelah siap akan masuk perkuliahan yang sesungguhnya. Oh, dilatih dulu baru Dilatih, dilepas gitu iya, ya, Dok ya. betul. Nah, berarti kan tadi ada SGD nih, Dok. Berarti kalau di FKG nggak cuma kuliah aja ya, Dok ya? Iya. Apa aja tuh, Dok, kegiatannya? Jadi di FKG untuk mahasiswa baru ya, jadi ada KP, kita kepanjangannya adalah kuliah pakar. Itu adalah expert dari berbagai departemen, itu menjelaskan semua memberikan materi kuliah terkait dengan kompetensinya beliau-beliau gitu ya. Terus ada SGD, ada small group discussion. Jadi di situ mahasiswa bisa membahas sesuai dengan urutan ya, yang itu ya aturannya SGD. Nanti sobat gigi yang akan masuk di sini akan belajar itu. Yang selanjutnya ada skill lab gitu ya. Skill lab itu bagaimana misalkan cara mengebor, cara itu skill lab. Terus ada praktikum itu bagaimana melihat sel, terus ya belajar tentang anatomi dan lain sebagainya gitu. Berarti ada 4 ya, Dok ya. 4, KP, SGD, skill lab sama praktikum. Nah, kalau KP sama SGD itu biasanya lebih ke teori ya, Dok ya. Teori. Nah, kalau skill lab sama praktikum dia lebih ke skillnya Memang. gitu. Nah, kalau di FKG, di FKG ya kayak gitu yang kesehatan gitu ya. Nah, itu biasanya itu kita nggak cuma teacher center learning ya, Dok ya. Iya, betul. Ada juga student Dan center. learning. Iya, jadi kita tidak hanya semua berfokus pada dosen yang memberikan materi, tapi mahasiswa selalu aktif untuk mencari ilmu dan mengajarkan ke yang lain gitu. Bener banget. Jadi kalau biasanya kita kuliah pakar itu kan kita cuma dengerin dosen ya, Dok ya. Iya. Cuma dengerin, nyatet gitu. Terus kalau ditanya 1-2 doang gitu. Nah, kalau waktu SGD ini namanya juga small group discussion gitu ya. Jadi kita itu diskusi sendiri ya, Dok ya, antar mahasiswa gitu. Jadi dosennya di situ atau tutornya di situ cuma mengawasi jalannya SGD aja gitu. Iya benar. Jadi kalau SGD gitu biasanya kami memberikan suatu kasus ya. Kasus itu kita paparkan di awal-awal, bahkan di semester 1 itu sudah kita kasus. Harapannya memang mahasiswa bisa mendiskusikan itu dan nanti waktu mahasiswa tersebut sudah bisa menyelesaikan pendidikan, bisa lebih ya berkompeten lah ya. Bener banget, bener. Jadi udah dilatih dari awal ya, Dok ya. Kita sudah melatih. Terus apa lagi, Mas? Oke. Apa? Oh iya. Terus ada yang tanya nih, Dok. Iya. Aduh, saya bingung. Soalnya tanyanya agak itu ya. Kapan nih, Dok, kita bakalan mulai masuk mahasiswa barunya nih? Mulai bulan apa nih, Dok? Iya, biasanya untuk mahasiswa baru itu mulai masuk sekitar bulan Desember ya. Untuk tanggalnya biasanya kita mengikuti dari ketentuan universitas gitu ya. Nanti di universitas akan keluar kalender akademiknya, di situ akan tahu kita mulai perkuliahan pertama kali kapan gitu ya. Oh, jadi masih Sekitar September lah ya gitu. ya September. Masih berapa bulan lagi berarti, Dok? Ini Ya, Mei ya? Mei. Ya masih ada waktu lah teman-teman. Kalau buat yang udah keterima
mempersiapkan. Nah, kalau yang belum daftar bisa cepetan daftar ya. Soalnya kita udah hampir penuh nih. Udah hampir penuh kuotanya. Gitu ya, Dok ya? Iya, betul. Apa itu? Nggak kelihatan. Oh, oke. Nah, buat teman-teman yang mau daftar FKG Unisula, saran saya sih cepetan. Soalnya ini udah akhir gelombang 2, udah masuk gelombang 3, kursinya tinggal dikit banget. Ya dikit banget. Nah, kalau mau daftar tertarik ke mau masuk FKG Unisula, bisa langsung ke websitenya pmb.unisula.ac.id. Nah, nanti bakalan kita taruh di description box juga ya, editor. Nanti ditaruh. Nah, gitu. Kalau syarat-syaratnya apa aja? Syarat-syaratnya cukup sediakan itu ya, kita ada jalur online. Sebenarnya kita juga ada jalur undangan dan juga jalur itu PSB atau siswa berprestasi gitu. Tapi untuk jalur PSB kita udah tutup ya, udah di awal-awal tahun 2002 di akhir 2023, jadi udah tutup. Sekarang tinggal jalur online aja. Yang perlu disiapkan apa aja? Teman-teman semua cuma perlu menyiapkan rapot ya. Untuk rapotnya tadi itu kan harus ada nilai IPA tadi, terus ada kalau ada tambahan matematika sama PAI. Nah, juga untuk rata-rata dari nilai-nilai tersebut itu harus di atas 80 atau 8,0 ya. Nah, gampang banget kan pastinya. Nah, kalau udah semuanya nilainya minimal 8, apply aja ke pmb.unisula.ac.id, langsung deh, nanti langsung keterima. Gitu, gampang banget kan, nggak perlu tes ke sini, nggak perlu jauh-jauh ke Semarang buat teman-teman yang ada di luar kota gitu ya, Dok ya. Nah, kalau teman-teman semuanya, kalau ada yang mau tanya-tanya, nanti bisa DM ke itu Instagramnya FKG Unisula di FKG Unisula Official, terus bisa DM atau bisa juga di situ di Instagramnya juga ada informasi tentang hotline-nya gitu, hotline-nya lewat WA kita. Nah, bisa tanya-tanya, bisa lewat DM, bisa lewat WA gitu ya teman-teman ya. Nah, alhamdulillah untuk podcast kali ini udah selesai ya. Udah selesai ya, Dok ya. Iya. Ada lagi gak, Dok, yang mau di sharing-sharing nih? Mungkin tipsnya buat itu, buat mahasiswa adik-adik kita yang bakalan masuk ke FKG Unisula gimana nih? Ada tips nggak dari dokter? Tipsnya tidak ada gitu ya. Tipsnya tidak ada. Jadi yang terpenting kalau sobat gigi yang sudah masuk dan sudah diterima di Fakultas Kedokteran Gigi, itu jangan khawatir terkait dengan dosennya, terkait dengan fasilitasnya, semua sangat mendukung sekali untuk proses pembelajaran. Jadi tipsnya ya menurut saya semangat aja. Selalu belajar gitu ya. Asal niat bisa lulus. Iya, semua dimulai dari niat gitu ya. Oke, Dokter, terima kasih banyak ya, Dok, udah meluangkan waktunya. Dokter Sandi ini sangat sibuk sekali, teman-teman. Sampai jumpa lagi di Dental Podcast yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.